Lahirlah The Smoot-Hawley Tariff Act. Disahkan tahun 1930 sama Presiden Hoover. Tarif dinaikin buat lebih dari 20.000 barang impor. Ini rekor tertinggi dalam sejarah Amerika Serikat. Rata-rata tarif impor naik ke sekitar 60%-an. Tapi efeknya bukan pemulihan, melainkan perang dagang global. Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, bahkan Kuba semua balas dendam. Mereka juga naikin tarif buat barang-barang dari Amerika. Ekspor Amerika turun 61% di tahun 1933. Kurangnya minat sama produk-produk AS bikin banyak pabrik mulai tutup. Di tengah kondisi ekonomi yang udah buruk, petani juga kehilangan harapan terakhir mereka, pembeli luar negeri. Antara 1929 sampai 1933, perdagangan global turun 66%. Pengangguran di Amerika naik ke 25%. Dan PDB Amerika juga jatuh hampir 30%. Semuanya chaos. Orang-orang homeless ngantri satu blok buat dapat makan gratis. Setiap minggu ada bank yang bangkrut. Petani-petani ikut bangkrut, tanahnya disita. Semuanya kacau balau. Tapi ini bukan drama soal tarif. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih manusiawi. Rasa takut. Takut kehilangan kontrol, takut sama yang asing, takut sama perubahan. Dan dari rasa takut itu, lahirlah kebijakan yang kelihatannya nasionalis, tapi sebenarnya menghancurkan. Dan sama kayak semua rasa takut, dia menular. Dari Amerika ke seluruh dunia. Jerman yang masih berdarah abis kalah Perang Dunia Pertama ditikam oleh resesi global. Harga-harga meroket, uang jadi nggak punya nilai. Dan di tengah kehancuran itu, muncul suara keras yang menawarkan kebangkitan. 3 tahun abis tarif itu disahkan, Hitler berdiri di podium. Bukan cuma sebagai politisi, tapi sebagai hasil dari rasa takut kolektif dunia. Di Inggris dan Prancis, isolasi jadi norma. Mereka juga pasang tarif, saling tutup pintu. Setiap negara bikin blok dagang eksklusif, kayak dunia pecah jadi circle-circlean yang saling curiga. Globalisasi mati, perdagangan menurun drastis. Dan di balik tirai ekonomi ini, sesuatu yang jauh lebih gelap mulai bergolak. Perang.